Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asiki dari kelas manajemen 223D Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan membacakan resume materi dari mata kuliah manajemen MSDM, di mana judulnya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun pengembangan merupakan suatu proses untuk melatih jangkauan hubungan antara pekerja, human relation, dengan kecerdasan konseptual untuk mengambil suatu keputusan. Di mana pengembangan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja. Adapun perlunya pengembangan SDM, di mana dilakukan dengan upaya untuk menghadapi tantangan tugas sekarang maupun mendatang. Adapun manfaat dari program pelatihan dan pengembangan yaitu peningkatan produktivitas, terwujudnya hubungan yang baik dengan pimpinan dan bawahan, terjadinya pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya material yang partisipatif, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, menumbuhkan rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi. Adapun manfaat dari pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, ada membantu para pegawai membuat keputusan dengan lebih baik. Ada juga meningkatkan kemampuan para pekerja untuk menyelesaikan masalah. Ada juga tumbuhnya motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan kerja serta meningkatkan kemandirian pekerja. Kemudian dijelaskan sebab terjadinya hubungan yang baik antara para anggota organisasi. Yang pertama, ada terjadinya proses komunikasi yang efektif, adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan, ada ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersikap normatif, ada terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai, dan menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk bekerja. Ada langkah-langkah dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, di mana ada penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penentuan isi program, identifikasi prinsip belajar, pelaksanaan program, identifikasi manfaat, maupun penilaian pelaksanaan program. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis program dan pelatihan. Ada 5 jenis pelatihan, diantaranya ada pelatihan keahlian, di mana kebutuhan dan kekurangan diidentifikasikan melalui penilaian yang jeli. Yang kedua, ada pelatihan ulang, di mana berupaya memberikan keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, ada pelatihan lintas fungsional, di mana melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Ada juga pelatihan tim, di mana terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Ada juga pelatihan kreativitas, di mana berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Ini saya menyimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah ditetapkan. Program ini sangat
erat kaitannya dengan upaya yang terstruktur, sistematis, bertujuan untuk mencapai penguasaan keahlian, skill, dan kemampuan pada bidang kerja, pengetahuan seputar bidang pekerjaan yang tengah digeluti oleh seorang karyawan, dan soft skill para pegawai oleh karyawan. Oleh karenanya, karyawan sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan tersebut, sehingga setiap karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menemukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya yang mungkin masih terpendam. Bukan sebatas karyawan yang memiliki hak atas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, namun semua warga negara memiliki hak atas hal tersebut yang merupakan bagian dari pendidikan, di mana pelatihan menyiratkan tindakan dalam memberikan keterampilan atau perilaku khusus kepada seseorang. Sementara itu, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran secara sistematis dalam suatu lembaga yang mengembangkan rasa pertimbangan dan penalaran. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.